Halo, selamat datang di Cara Terunik Channel ya. Kali ini kita akan membahas mengenai Bitcoin. Apakah benar Bitcoin akan menuju ke $100.000 ya. Nah, ini adalah pergerakan harga Bitcoin ya. Kalau kita lihat secara weekly, maka sebenarnya Bitcoin itu sedang konsolidasi namanya ya, pasti konsolidasi. Nah, itu adalah trendline yang harus di break jika Bitcoin akan menuju ke harga 100.000. Jadi dia harus nge-break area ini dulu, kemudian baru dia akan menuju target terbesar ya. Kemudian area bawah ya. Jadi bisa kita lihat bahwa Bitcoin itu membentuk pola yang namanya pola flag ya. Nah, kita pakai aja ini. Nah, ini nih. Ya. Ini adalah pola flag namanya ya. Biasanya kalau pola flag ini terkonfirmasi, maka Bitcoin bisa bull run sangat tinggi ya. Nah, gimana caranya mendeteksi? Nah, kita bisa lihat nanti ya ketika harga Bitcoin itu sudah menyentuh area ini. Nah, di mana beli yang tepat? Kalau kalian pengen membeli harga Bitcoin, ini ada namanya order blocknya ya, atau sering disebut dengan area demand ya. Ya benar ya, kalau beli demand, kalau jual supply ya, supply and demand ya. Kemudian area demand kedua itu di sini ya. Nah, ini dia area demand kedua. Ini disebut dengan fair value gap kalau kalian belajar smart money concept ya. Nah, ini. Di sini area-area yang bisa kita tunggu kalau pengen membeli Bitcoin ya. Jadi jangan asal beli ya, jangan asal beli walaupun banyak sekali yang bilang Bitcoin break akan menuju 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 5 miliar ya. Kalau kalian pakai margin atau leverage dalam membeli ya, kalian bisa margin call duluan ya kan. Karena harga bisa turun dulu ke sini, kemudian baru naik ngebreak, atau bisa ngebreak ini ya, kemudian dia naik bisa saja ya. Ini adalah tahanannya di $73.000 tahanannya, resisten namanya ya. Ini adalah area-area support ya. Nah, trader yang paham tentang area ini, maka dia nggak akan gegabah mengambil keputusan ya. Karena setiap kalian masuk ke pasar, itu kalian harus ingat bahwa setiap kalian memutuskan untuk masuk ke pasar, mau jual ataupun mau beli, itu kalian sudah meresikokan uang kalian ya. Jadi jangan asal-asalan masuk ke pasar. Karena kalau salah itu pasti rugi ya. Kalau salah dalam analisis dan mengambil keputusan, itu pasti rugi. Makanya sebenarnya trading itu adalah ilmu pasti rugi gitu ya. Joke ya. Artinya apa? Karena rugi kita bisa tahu kepastiannya berapa, kita harus bisa mengalokasikan kerugian kita. Jadi kalau modal kalian $100, ya jangan $100 dong diresikokan gitu ya. Jadi kalian harus meresikokan $10. Gimana caranya meresikokan $10? Ya itu kan kalau 0,01 lot kalian harus trading, jangan malah 0,1 lot gitu ya. Jadi harus bisa menghitung, kalau saya salah dalam menganalisis dan mengambil keputusan baik beli maupun jual, berapa kerugian yang saya derita, itu harus kalian bisa hitung. Kalau nggak bisa ngitung itu, jangan jadi trader ya, mending belajar dulu karena kalian akan buang-buang uang. Nah, kalau kalian juga nggak tahu di mana area beli, di mana area jual yang tepat, jangan jadi trader karena juga akan buang-buang uang. Nah, kuncinya juga adalah kesabaran ya. Nah, kalau kita udah tahu di mana area-area kita harus membeli, tunggu saja harga di area-area tertentu. Jangan takut ketinggalan karena pasti akan kejemput kok momen-momen penting itu, karena sejarah akan mengulang dirinya. Berdasarkan teorinya Dow Theory ya. Kalau kalian belajar buku technical analysis karyanya John Morphy yang tebalnya sekitar 500 halaman, nah, itu ada namanya prinsip dari technical analysis Dow Theory ya. Akan mengulang sejarahnya
Jadi jangan percaya aja bahwa harga itu seperti garis lurus akan naik terus, ketika turun akan terus seperti garis lurus turun. Tidak ya, pasti kan membentuk gelombang-gelombang naik turun gitu ya. Nah gitu ya, jadi harus menggunakan dasar. Kenapa saya ambil posisi beli, kenapa saya ambil posisi jual, harus ada rasionalisasinya. Kenapa? Menggunakan analisa teknikal apa kamu memutuskan untuk membeli dan menjual. Terus pertanyaan kedua, berapa resiko ketika saya salah dalam menganalisis itu ya. Nah kalau sudah salah, apakah langsung open posisi lagi? Ya jangan dulu, analisis dulu lagi di mana area. Misalnya gini ya, kita udah tandai area kuning ini untuk membeli ya, ketika harga turun ke sini kita beli gitu ya, stop lossnya taruh di bawah ini ya. Oh ternyata kena stop loss gitu ya, ya udah jangan langsung hajar beli lagi ya, tunggu aja dulu lagi ya, mungkin dia akan bisa turun ke bawah sini lagi ya. Nah ini area kuning yang kedua, order block yang kedua, kita beli di sini, stop lossnya lagi di bawah area kuning ini ya. Kalau kena lagi ya udah stop gitu ya kan, sudah nggak ada lagi kan, kita udah cukup dua analisa itu gitu. Nah itu misalnya satu posisi ini kalian modal $100, hilang $10, ini hilang $10, berarti $20 kalian rugi. Maka analisa ketiga harus bisa mengembalikan kerugian $20. Nah itu harus dihitung juga di mana kira-kira tempatnya kalau kalian mau membeli atau menjual ya. Harus ada alasan yang kuat juga kenapa masuk ke pasar ya. Nah itu dunia trading ya, jadi harus seperti itu. Kemudian ini adalah membentuk pola flag. Jadi kalian bisa menggunakan pola ini, kalian beli di sini atau kalian beli ketika dia sudah ngebreak area ini ya. Kalau ngebreak area ini dan dia akan naik ke atas ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada namanya Fibonacci retracement. Kita tahu lembahnya di sini ya, kemudian puncaknya di sini. Kita akan gunakan Fibonacci retracement analysis, Fibonacci retracement. Nah, ini kemanakah kira-kira dia bisa menuju harga Bitcoin ini? Nah ini kita tandai ya, ini Fibonacci 50, kemudian ini Fibonacci yang kedua. Nah sebenarnya ini ya, dua area ini bisa kita pakai untuk patokan beli kalau kalian menggunakan Fibonacci retracement. Kemudian kalian bisa beli juga di sini ya. Nah, di garis-garis ini ya, 1, 2, 3. Nah itu posisi yang tepat untuk membeli. Nah kemana dia? Nah ini ya, ini harga kalau dia break maka dia berpotensi menuju ke 95.330 ya, $95.330. Kemudian kalau ini juga di break lebih tinggi lagi, dia bisa menuju ke titik ini $130.983. Nah itu area-area yang bisa dituju ketika dia ngebreak resisten di 78787 ya. Jadi seperti itu ya. Nah itu dunia trading ya. Jadi kalau kalian memutuskan diri untuk trading ya, jadi ya harus harus memantau harga-harga itu ya. Jadi ada alasan kenapa beli, kenapa jual. Jadi nggak sembarang asal membeli dan menjual. Kemudian kalau menggunakan leverage terutama ya. Tapi kalau menggunakannya untuk invest nggak ada leverage ya, itu lebih aman. Kalian ke floating pun nggak mungkin margin call kan gitu ya, kecuali Bitcoinnya ke 0 per harganya ya. Kalau kalian beli di sini, beli di sini, beli sini tanpa margin, tanpa leverage ya itu aman. Tapi kalau kalian menggunakan margin ya, hitung berapa resiko biar nggak kena margin call ya. Jadi jangan banyak membeli ya, satu lot, padahal kemampuan margin menahan posisi minus itu tidak sekuat modal kalian karena leverage-nya tinggi. Jadi sebelum jadi trader yang menggunakan leverage, kalian harus memahami apa itu lot, jumlah transaksi, volume transaksi. Kemudian kalian juga harus belajar menghitung berapa pip dan setiap pipnya itu berapa dolar ya, kalian harus bisa hitung sehingga kalian bisa menghitung sendiri berapa kerugian kalau dia turun sekian pip, berapa kerugian gitu ya, harus bisa kalian hitung. Menempatkan stop loss
juga harus paham di mana letakkan stop lossnya, biar nggak kena stop loss dulu sebelum dia naik beneran gitu ya. Terus juga harus mengerti pola-pola candlestick ya, kapan beli, karena biasanya ketika mencapai area-area kuning ini, area-area demand ini, supply dan demand, itu dia akan membentuk pola konfirmasi di candlesticknya ya. Nah, sehingga kalau tahu pola candlestick, kalian punya alasan yang tepat untuk membeli. Nah, sekarang di time frame 1 jam itu Bitcoin sideways ya, sideways di dua area ini ya. Kalau ditandai, nah dia akan sideways. Kenapa sideways? Karena dia nunggu berita hari ini rilis non farm payroll, maka harganya akan di sini aja gitu ya. Nah, nggak enaknya ketika berada di area sideways adalah kalian akan menemukan fenomena dibeli harganya turun, dijual harganya naik ya. Makanya jangan trading di fase yang sideways, itu nggak enak banget. Kalian bisa habiskan uang kalian di sini nanti ya, sebelum kita follow the trend ya. Mending tunggu ya tren terbentuk, kemudian pasti akan balik, dia koreksi, baru akan melanjutkan tren. Itu trading yang benar ya. Nah, kalau ketemu market seperti ini ya udah jangan trading ya, stop trading. Nah, kalau kalian pengen menjual ya, pengen menjual lagi harga Bitcoin, kalian pengen mencari posisi jual, nah ini adalah area-area yang harus kalian perhatikan gitu ya. Nah itu, ini namanya area supply and demand-nya ini gitu loh ya, sampai titik ini ya. Ini kalian bisa tunggu di sini. Kalau di teori smart money concept, ini fair value gap-nya. Di sini juga ada order block ya. Jadi kalian bisa tunggu kalau mau menjual. Kalau memang trennya turun ya, atau dia fase konsolidasi turun. Kemudian kalau pengen membeli sebenarnya ini ya, tapi udah lewat ya fase ini. Ini adalah areanya. Kenapa dia nggak langsung turun? Karena ada order block di sini. Ini ya. Kenapa Bitcoin nggak langsung turun blablas ke sini? Karena ada area di sini ya. Makanya dia naik lagi. Kemudian kemungkinan dia naik ke sini turun, naik ke sini turun, baru mungkin apakah naik lagi atau turun lebih lanjut. Nah, itu ya. Makanya kalau kalian biar nggak kena kasus kok saya jual malah naik ya. Kalau kalian menjualnya di area demand yang kuning ini, ya jelas dia naik ya, gitu ya. Karena ini bukan area untuk menjual. Kalau area menjual, cari di sini ya. Ini adalah area membeli. Kalau yang trader scalping, dia akan mencari area-area ini untuk scalpingan ya. Beli dapat 30-50 pip, dia close. Kemudian dia lagi tunggu di sini sell, dapat 30-50 pip, dia close. Itu trader scalper ya. Dia akan mencari area-area ini untuk jual dan beli. Makanya penting sekali trader itu memahami area ini ya, gitu ya. Jadi biar nggak kena fenomena kok saya jual dia naik ya, jual dia naik, terus pas saya beli harganya turun ya, karena kalian nggak memahami area-area ini. Dan ini jelas sekali stop lossnya di mana gitu ya. Kalau beli di sini otomatis stop lossnya di sini. Kalau jual di sini stop lossnya di atas sini gitu loh ya. Stop lossnya harus taruh di atas sini gitu misal. Kalau mau di sini beli ya stop lossnya di sini. Nah, kalau sekarang lagi pasti kayak gini, ini jual apa beli? Ya tunggu dulu di dua area ini gitu. Jangan langsung eksekusi aja gitu ya. Yang ada kalian akan kehilangan uang kalian dengan fenomena saya beli malah turun harganya, saya jual malah naik harganya, karena dia lagi fase choppy market ya, atau konsolidasi atau sideways keras di sini gitu ya. Kalian akan dikocok di sini. Tapi kalau sudah ketemu area-area ini, itu pasti kenceng naik turunnya. Nah itu ya, nanti kalau mau beli lagi ya di sini gitu ya. Jadi itu harus kalian pahami, dan garis-garis ini adalah garis-garis support resisten. Ini adalah resisten, ini adalah support, ini adalah support. Jadi orang yang paham support resisten, dia akan membeli di area support dan menjual di area resisten. Nah itu untuk trader scalping. Tapi kalau trader jangka panjang, dia akan analisis di time frame yang lebih gede. Nah seperti ini ya, kita tunggu di area ini dan area ini, karena ketika ini tercapai pasti naik. Sama seperti ini kasusnya kan. Kalau orang udah beli kemarin di sini, itu udah dapat berapa pip ke atas ya.
Nah gitu ya. Tapi kalau nunggu bull run yang sampai $100.000 ya ini belum terlengkapi dia polanya ya. Pola ini belum terlengkapi. Nah, mungkin dia akan turun dulu ke sini, baru dia naik ke atas. Mungkin nunggu lagi The Fed kebijakannya menurunkan suku bunga gitu ya. Nah, analisis teknikal juga bisa dikombin dengan analisis fundamental dengan membaca berita-berita. Kalau Bitcoin biasanya sentimennya adalah berkaitan dengan dolar ya. Jadi kalau likuiditas dolar naik atau banyak jumlahnya yang dikaitkan dengan penurunan suku bunga, maka Bitcoin juga bisa naik harganya. Nah itu ya saran saya untuk trader yang trading di Bitcoin. Kalian harus memahami apa itu support resisten, area demand, area supply, atau order block, atau apalah istilahnya, pair value gap. Itu adalah teori-teori yang harus kalian pahami dalam dunia trading ya. Intinya kalian harus punya strategi dan alasan kenapa masuk market. Kemudian yang kedua adalah kalian paham tentang money management ya. Money management, kalian tahu ketika open posisi berapa resiko ketika saya salah, sehingga kalian bisa menerima kalau kalian rugi, yang nggak mengeluh uang saya habis, margin call ya. Nah itu ya, kalau kalian sudah tahu resikonya ya kalian bisa mengukur kalau modal sekian ya, kalau saya punya peluru sekian kali trading sampai habis modal ini kalau salah berturut-turut gitu ya. Nah itu penting diketahui oleh para trader sehingga nggak selalu fenomena margin call, karena fenomena margin call itu sangat merusak psikologis kalian ya. Dan itu bisa menjadi ajang pembelajaran ya bagi orang-orang yang memang serius pengen terjun di dunia trading. Tapi kalau kalian nggak siap dengan resiko, ya mending jangan trading ya. Baik, itu saja dari saya disclaimer bahwa tujuan membuat video ini adalah sebagai edukasi saja, bukan untuk memprovokasi kalian untuk menjadi seorang trader. Karena ya seorang trader itu stresnya tinggi. Kerjaan yang paling stres tinggi adalah trading ya. Dan resiko tinggi ya. Jadi kalian harus benar-benar menguasai diri kalian, apakah kalian seorang trader, apakah cocok sebagai trader atau tidak. Kalau nggak cocok, mending cari profesi yang lain ya. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton full video ini. Dengan ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi jangan lupa like, kemudian komen kalian mau bahas apa, kemudian juga jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian. Baik, sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.